Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita, NIM B2106208. Mata kuliah Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan, dosen pengampu Ibu Ayu Irawati, Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan, di mana artinya standar itu adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai, dan ukuran yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai seorang bidan pasti memiliki standar yang telah kita tentukan sendiri. Jadi standar itulah nantinya kita dapat mencapai segala sesuatu yang telah kita rencanakan dengan tepat dan semaksimal mungkin. Standar pelayanan kebidanan terdiri dari 24 standar pelayanan kebidanan yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, standar pelayanan umum. Standar pelayanan umum itu ada 2 standar, yaitu standar 1 itu persiapan untuk kehidupan keluarga sehat, di mana bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum. Kemudian yang kedua, standar 2, pencatatan dan pelaporan, di mana bidan harus melakukan pencatatan dari semua kegiatan yang telah dilakukan, antara lain registrasi atau pendataan semua ibu hamil yang ada di daerah atau wilayah kerja yang bertugas, melakukan perincian pelayanan yang telah disampaikan pada setiap ibu hamil, bersalin, nipas, dan bayi baru lahir, semua tentang kunjungan ke setiap rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Standar pelayanan antenatal itu ada 6 standar. Yang pertama, standar 3 itu identifikasi ibu hamil, di mana bidan biasanya melakukan tindakan kunjungan rumah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat secara terus-menerus untuk memberikan penyuluhan dan motivasi kepada ibu, suami, dan semua anggota keluarganya agar ibu hamil mau memeriksa kehamilannya sejak dini mungkin dan secara teratur. Kemudian yang kedua, standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal, di mana bidan memberikan sedikitnya 6 kali pelayanan antenatal, yaitu pemeriksaan anamnesis dan memantau ibu dan janin dengan jelas untuk menilai apakah perkembangannya berlangsung normal. Kemudian bidan juga harus mengenal kehamilan kelainan, yaitu resti, khususnya kurang gizi, anemia, hipertensi, infeksi HIV atau PMS, dan memberikan nasihat-nasihat, memberikan pelayanan imunisasi pada anak, penyuluhan, serta tugas terkait lainnya yang diinstruksikan oleh petugas puskesmas. Standar 5 itu palpasi abdominal, di mana bidan harus melakukan pemeriksaan abdominal dengan teratur dan melakukan palpasi agar memperkirakan usia kehamilan serta umur atau usia kehamilan bertambah. Kemudian memeriksa posisi bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Kemudian yang keempat, standar 6 itu pengelolaan anemia, di mana pada kehamilan dengan pernyataan standar 2 bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima, standar 7 yaitu pengelola dini hipertensi pada kehamilan, di mana bidan juga menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala preeklamsi lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Kemudian keenam, standar 8 yaitu persiapan persalinan, di mana bidan biasanya memberikan masukan atau saran yang tepat kepada si calon ibu atau ibu hamil dan suami, serta persalinan yang aman dan bersih, serta suasana direncanakan dengan baik dan suasana yang menyenangkan. Dan juga persiapan transportasi, biaya untuk persiapan merujuk apabila terjadi kegawat daruratan. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini. Kemudian yang C itu standar pertolongan persalinan, itu di mana ada 4 standar. Yang pertama itu standar 9, di mana itu asuhan persalinan kala 1. Bidan
bisa menilai secara tepat bahwa persalinan sudah dimulai. Kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan pasien atau klien selama proses persalinan berlangsung. Yang kedua, standar 10 persalinan kala 2 aman, di mana bidan bisa melakukan potongan persalinan yang aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap klien serta memperhatikan adat istiadat atau tradisi setempat. Kemudian yang ketiga, standar 11 penata laksanaan aktif persalinan kala 3, di mana bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Kemudian yang keempat, standar 12 penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi, di mana bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 yang lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Standar penanipas yang pertama standar 13. Standar 13 itu perawatan baru bala lahir, di mana bidan dapat menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan secara spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermia. Kemudian standar 14 penanganan pada jua janin pertama setelah persalinan, di mana bidan dapat melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan. Kemudian standar 15 itu pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nipas, di mana bidan memastikan pelayanan selama masa nipas dengan cara kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nipas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum seperti kebersihan perorangan, makanan bergizi, perawatan baru lahir, pemberian ASI, imunisasi, dan juga KB. Kemudian yang standar penanganan kegawatan ostensi dan neonatal itu yang pertama standar 16 itu penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3, di mana bidan dapat mengalami secara tepat dan gejala perdarahan pada kehamilan serta segera melakukan tindakan pertolongan pertama dan merujuknya. Kemudian standar 17 itu penanganan kegawatan pada eklamsia, di mana bidan itu mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia yang mengancam serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Kemudian yang ketiga itu standar 18 di mana penanganan pertolongan kegawatan pada partus lama atau macet. Kemudian standar 18 itu penanganan atau pertolongan kegawatan pada partus lama atau macet, di mana bidan dapat mengenali secara tepat tanda partus lama atau macet dan segera melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk. Kemudian standar 19 itu persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor, di mana bidan dapat mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum, melakukannya secara benar dan tepat dalam memberikan pertolongan persalinan dan memastikan keamanan untuk ibu dan janin. Kemudian standar 20 itu penanganan retensi plasenta, di mana bidan mampu mengenali retensi plasenta dan secepatnya memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian standar 21 penanganan perdarahan postpartum primer, di mana bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Kemudian standar 22 penanganan perdarahan postpartum sekunder, di mana bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda-tanda muncul serta gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan yang pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuknya. Kemudian standar 23 itu penanganan sepsis puerperalis, di mana bidan mampu mengamati secara tepat tanda gejala sepsis puerperalis serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya. Kemudian standar 24 itu penanganan aspeksia neonatal, di mana bidan itu mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan aspeksia, serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis serta yang diperlukan dan memberikan perawatan lanjutan. Terima kasih.